Baik, selamat siang. Yang terhormat Bapak Aryo Bintang selaku dosen pengampu pada mata kuliah Project Risk and Quality Management. Kali ini kita akan membahas tentang Risk Management Plan pada proyek pembangunan rumah tinggal 4 lantai. Dengan tim kita ada Kak Dian Septiara, Atika Agustin, dan Elsie Ramadhani. Proyek ini adalah proyek pembangunan rumah tinggal 4 lantai di daerah Jakarta Timur. Dengan pekerjaan ini dilakukan sesuai dengan metode kerja, desain gambar, dan mutu sesuai dengan kontrak pekerjaan. Risk konteknya untuk nama proyeknya adalah pembangunan rumah 4 lantai yang berlokasi di Jakarta Timur dengan nilai proyek sebesar Rp3.117.754.000 dengan durasi proyek dari tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021. Ini sekitar 10 bulan. Untuk tujuan proyeknya sendiri adalah rumah tinggal dengan pemilik proyek ada PT ADL Construction dengan manajer proyek itu Dian Septiara dan anggota proyek Atika Agustin dan Elsie Ramadhani. Pada proyek ini, jenis kontrak yang digunakan adalah lump sum kontrak dengan sistem pembayaran monthly progress. Untuk lingkup pekerjaan sendiri ada pekerjaan struktur dan pekerjaan arsitektur yang terdiri dari pekerjaan dinding, pekerjaan pintu, dan jendela. Sedangkan untuk pekerjaan di luar lingkup itu ada pekerjaan persiapan, pekerjaan arsitektur di luar pekerjaan dinding, pintu, dan jendela. Untuk kriteria pekerjaan yang diterima itu sendiri itu sesuai dengan desain gambar dan metode kerja yang direncanakan dan ditetapkan sesuai dengan kontrak pekerjaan. Dengan batasan proyek ini, semua pekerja itu berdomisili di Jakarta dan material itu di daerah di Jakarta atau di Jabodetabek. Dengan asumsi dasar di mana kondisi tanah pada proyek ini adalah tanah padat tanpa bebatuan, serah terima sesuai dengan waktu yang telah disepakati, tidak adanya kesalahpahaman pada perhitungan struktur dan arsitektur, tidak adanya kendala dalam proses perizinan dan pembahasan lahan. Owner tidak memiliki kesulitan finansial. Berikut adalah work breakdown structure pada proyek pembangunan rumah tinggal 4 lantai. Ada sumber daya manusia, force major, teknik and kualitas, ada finansial, lingkungan sekitar, kontraktual, dan desain. Di mana pada sumber daya manusia ini adanya miskomunikasi, pekerja resign, kualitas pekerja yang rendah, dan kurangnya pelatihan. Sedangkan pada force major, ini terdiri dari adanya bencana alam, keadaan darurat, dan adanya pandemi. Kemudian dari teknis dan kualitas, itu terdiri dari kerusakan alat, kekurangan material, kelengkapan datanya kurang, dan kecacatan bangunan. Untuk finansial pada level yang ketiga itu ada inflasi, suku bunga rendah, telat bayar, harga materialnya naik, nilai mata uangnya juga naik. Sedangkan di lingkungan sekitar, pada level yang ketiga itu kualitas air, ada pencurian dan kenyamanan warga, dan adanya kebisingan. Dalam kontraktual, itu terdiri dari prestasi, adanya pemutusan kontrak, perselisihan kontraktor dengan owner, waktu pembayaran yang tidak tepat, kontraktor yang bangkrut. Sedangkan di bagian desain itu sering terjadinya perubahan gambar, kesalahan pengukuran, dan adanya perubahan bill of quantity. Dalam mengidentifikasi risiko ini, kita menggunakan metode Crawford-Sleep, di mana manajer proyek yang memimpin rapat penilaian risiko dan membagikan buku catatan kepada setiap anggota tim, dan memberikan waktu kurang lebih 10 menit kepada semua anggota tim untuk mencatat sebanyak mungkin risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, di sini terdiri dari expert interview, rapat penilaian risiko, dan tinjauan riwayat proyek serupa.
Untuk expert interview-nya sendiri itu ada 2 expert interview yang diadakan untuk proyek ini dengan mengungkapkan seberapa besar resiko yang mungkin saja terjadi dan dikurangi dengan melakukan perubahan pada rencana proyek. Risiko yang tersisa kemudian akan dimasukkan ke dalam daftar risiko. Untuk rapat penilaian risikonya itu akan diadakan dengan anggota tim dan stakeholder. Nah, risiko yang teridentifikasi selama pertemuan ini akan ditambahkan ke rencana proyek dan daftar risiko. Tinjauan riwayat proyek serupa ini direferensi data proyek yang terdahulu yang serupa sebagai gambaran awal dalam mengenai daftar risiko yang akan mungkin terjadi. Untuk rating dampak risiko ini dibagi menjadi 5 tingkat, di mana ada insignifikan atau sangat ringan, minor yaitu ringan, moderate atau sedang, major atau berat, dan catastrophic yaitu sangat berat. Nah, untuk sangat ringan ini, di mana deskripsi dampaknya itu memberikan dampak kecil terhadap pekerjaan, tidak berdampak pada struktur, tidak ada cedera terhadap pekerja, penundaan pekerjaan itu kurang lebih 1 hari dengan kerugian terhadap finansialnya kurang lebih 30 juta. Dan dampak ini hanya terjadi terhadap lingkungan dan tidak terlalu signifikan. Kemudian untuk minor atau ringan, itu sedikit berdampak pada kekuatan struktur, namun masih bisa diperbaiki dengan cepat. Hanya menimbulkan luka ringan terhadap pekerja, sehingga memerlukan perawatan pertolongan pertama dan dapat terjadi penundaan pekerjaan itu kurang lebih 1 minggu. Kemudian untuk kekurangan terhadap finansialnya sekitar kurang lebih 60 juta. Nah, ini sedikit mengganggu terhadap lingkungan sekitar, tetapi tidak menyebabkan keterlambatan yang signifikan. Untuk tingkat dampak sedang atau moderate itu berdampak pada kekuatan struktur dan membutuhkan perbaikan struktur, menimbulkan luka ringan terhadap pekerja dan harus ditindak perawatan medis segera. Penundaan pekerjaan ini kurang lebih 1 bulan, karena kerugian terhadap finansialnya itu cukup besar, kurang lebih 100 juta, dengan memberikan dampak yang lumayan signifikan terhadap lingkungan dan waktu penyelesaian pekerjaan. Untuk tingkat major atau berat, ini berdampak pada kekuatan struktur yang dapat menyebabkan keruntuhan struktur dan memerlukan perbaikan struktur. Ini dapat menimbulkan luka berat terhadap pekerja dan harus dilarikan ke rumah sakit, sehingga penundaan pekerjaan itu bisa kurang lebih selama 3 bulan dengan kerugian finansial yang sangat cukup besar, itu kurang lebih 200 juta, sehingga memberikan dampak yang signifikan banget terhadap lingkungan dan penyelesaian pekerjaan. Nah, untuk tingkat dampak yang katastrofik atau sangat berat ini berdampak paling besar, di mana berdampak pada kekuatan struktur yang dapat menyebabkan keruntuhan bangunan struktur dan diperlukan adanya pembongkaran pekerjaan ulang. Nah, tentunya ini menimbulkan kematian ataupun kecacatan permanen terhadap para pekerja. Nah, penyebabnya ini dapat menyebabkan penundaan pekerjaan itu bisa lebih dari 3 bulan dan kerugian terhadap finansialnya itu paling besar kurang lebih dari 200 juta. Untuk rating probabilitas risikonya itu ada tingkat peluang risiko, ada rare, unlikely, possible, likely, dan almost certain atau frequent. Di mana untuk rare itu kemungkinan terjadi saat keadaan tertentu. Kejadian ini terjadi paling tidak 5 tahun sekali atau bisa dikatakan sangat jarang. Untuk unlikely-nya dapat terjadi pada suatu waktu, kejadian ini terjadi paling tidak 1 kali dalam 2 tahun. Untuk possible, ini kemungkinan terjadi 1 kali dalam setahun. Kemudian likely, kemungkinan terjadi 2 kali dalam setahun. Dan almost certain atau frequent, ini sangat sering terjadi, di mana kemungkinan terjadinya itu 3 kali dalam 1 minggu. Nah, ini adalah risk management matrix, di mana ini didapatkan dari rating probabilitas dikali dengan rating dampak risiko. Sehingga ini ada low, ada medium, ada high, ini tinggi, ada sangat tinggi,
kemudian sangat-sangat tinggi, ini berwarna merah. Untuk respon resikonya sendiri itu di mana escalate ini resiko yang tidak dapat ditangani lagi. Tidak ada aksi lanjutan untuk menangani resiko yang tidak dapat ditangani selain mencantumkan dalam list resiko. Setelah penerapan tanggung jawab hanya sebatas memonitor resiko. Sedangkan mitigate atau mengurangi kemungkinan dan konsekuensi resiko, di mana ini risiko yang dihadapi ini diberi perlakuan khusus dengan menerapkan kontrol yang sesuai atau organisasi dapat memberikan biaya khusus yang efektif. Hati-hati dalam mengidentifikasi akar penyebab risikonya. Kemudian avoid, yaitu risiko yang teridentifikasi. Di sini dapat menentukan risiko yang lebih mudah dalam merencanakan proyek untuk menghilangkan pekerjaan yang menimbulkan risiko. Kemudian escape, itu pengenalan dan penyetujuan risiko, di mana di sini perlu ketelitian dalam pengendalian dan pemantauan risiko agar tidak terjadi perubahan dalam rencana proyek untuk mengatasi dan mengurangi risiko. Dan yang terakhir ada transfer atau alokasi risiko. Nah, di sini apabila itu risiko yang dihadapi itu terlalu sulit untuk ditangani sendiri, maka risiko tersebut perlu dialihkan ke pihak ketiga karena pertimbangan biaya dan manfaat untuk alokasi tersebut. Untuk risk monitoringnya sendiri itu ada 3. Untuk pemilik risiko itu monitoringnya seluruh pemilik risiko memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring setiap risiko yang dimiliki. Nah, apabila suatu RI akan melaporkan ke proyek risiko kemungkinan akan terjadi, maka pemilik risiko akan melaporkan ke project manager bahwa telah dilakukan mitigasi berdasarkan risiko tersebut. Sedangkan untuk owner pada stakeholder itu new risk identification, di mana apabila terjadinya suatu kemungkinan risiko tersebut dan melaporkannya kepada project manager mengenai kemungkinan adanya risiko tersebut. Untuk dari pihak project manajernya, itu project manager akan melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang memiliki risiko dan memastikan bahwa risk registernya sudah terupdate dengan baik. Nah, ini ada 10 top risiko terbesar pada proyek pembangunan rumah tinggal 4 lantai ini. Yang pertama, miscommunication. Ini di mana probability-nya itu komunikasi antar divisi terjadinya miskomunikasi. Misalnya adanya perubahan di lapangan, jadi susahnya komunikasi antar para stakeholder sehingga terjadinya kesalahpahaman di lapangan. Impact-nya sendiri itu dari segi scope, itu pelaksanaan tidak memperhatikan gambar kontrak. Jadi saat adanya perubahan tidak berkoordinasi dengan engineer. Dari segi kualitinya, perubahan di lapangan dan speknya itu bisa tidak sesuai. Sehingga mengakibatkan adanya perubahan yang tidak dikoordinasikan tersebut, maka tidak bisa mengklaim pekerjaan perubahan tersebut. Maka akan mengganggu pada bagian biayanya. Tentunya terjadinya keterlambatan pekerjaan dan penyelesaian proyek dari rencana schedule yang sudah direncanakan. Jadi akan berdampak juga pada jadwal pelaksanaannya. Nah, untuk ratingnya itu ada probability-nya yaitu likely dengan impact-nya minor, risk response-nya itu mitigate dengan PIC HRD. Proaktif responnya itu dengan melakukan komunikasi yang baik antar pekerja dan pengawas. Dengan reaktif responnya itu dengan melakukan perbaikan sesuai dengan spesifikasi teknis. Dengan impact reaktif respon itu terjadinya keterlambatan pekerjaan. Yang kedua ada kualitas pekerja yang rendah, di mana ini probability-nya itu karena saat pencarian pekerja tidak berdasarkan bidangnya masing-masing, sehingga akan berdampak kalau dari segi skop proyek, pelaksanaan di lapangan itu bukan pada bidangnya. Pekerja tidak akan mengerti apa yang harus mereka kerjakan. Maka akan mengakibatkan dari kualitas proyek sendiri yang akan menyebabkan tidak baik. Dan biaya akibat dari kesalahan pekerjaan itu, maka bisa terjadi pembengkakan biaya. Dan tentunya akan menyebabkan
atau berdampak pada schedule proyek, di mana proyeknya pekerjaan ini akan terlambat karena bukan dari ahlinya dan akan banyaknya terjadinya revisi dan akan memakan waktu yang sangat banyak. Untuk rating probability-nya sendiri ini adalah likely dengan impact moderate. Untuk risk response-nya itu mitigate dengan PIC yaitu HRD. Dengan proaktif responnya dengan melakukan pelatihan bagi semua para pekerja. Sedangkan reaktif responnya itu mengevaluasi setiap pekerjaan pekerja. Namun jika masih tidak sesuai dengan proses atau pekerjaan yang harus mereka lakukan, maka kita dapat melakukan proses penggantian pekerja dengan yang lebih baik. Impact reaktif responnya tentunya akan terjadi keterlambatan pekerjaan proyek. Untuk bencana alam, dengan probability-nya itu kemungkinan terjadi adanya gempa bumi, tsunami, banjir, ataupun angin kencang, dan bencana alam lainnya. Tentunya akan berdampak pada saat pekerjaan akibat gempa bumi biasanya menimbulkan getaran yang bisa membuat retak. Jadi bangunan tersebut bisa retak, sehingga kualitas dari bangunan tersebut harus dicek kembali. Apakah kualitasnya akan berkurang atau bagaimana, dan tentunya bakal ada penambahan biaya yang pasti. Tapi biasanya kontraktor pelaksana itu bisa mengklaim akibat gempa jika ada kerusakan. Nah, dari aspek jadwalnya tentunya akan terlambat, bahkan kalau jika ada kerusakan, maka jadwalnya akan sangat terlambat dari jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Dengan probability ini adalah rare, dengan impact-nya major, risk response-nya ini dengan cara transfer, dengan PIC-nya owner. Untuk proaktif responnya sendiri, ini bisa melakukan klaim ke asuransi dan melakukan pengamanan terhadap struktur atau material bangunan. Reaktif responnya bisa melaksanakan pekerjaan lain yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Impact reaktif dari respon ini tentunya akan terjadi keterlambatan pekerjaan dan tidak sesuai dengan rencana yang telah disesuaikan atau schedule. Kekurangan material itu untuk probability-nya sendiri itu karena keterlambatannya pemesanan material dan pembayaran supplier yang telat. Nah, sehingga akan berdampak pada pembayaran supplier telat oleh kontraktor sehingga memicu kekurangannya material. Maka kualitas pekerjaannya sendiri bakal menurun sehingga biayanya akan semakin membengkak karena pekerja dibayarkan tetapi material tidak ada, sehingga schedule pekerjaannya akan terlambat dan pekerja akan tetap melaksanakan pekerjaannya tersebut. Maka biaya yang tadi bisa semakin membengkak karena harus membayar para pekerja dengan jadwal yang sudah lebih dari jadwal yang telah ditentukan. Untuk rating probability-nya, ini ratingnya likely dengan impact signifikan, dengan risk responnya itu mitigate, dengan PIC itu quality control. Di mana dalam respon proaktif responnya, dengan cara melakukan pengecekan pada schedule pemesanan material sebelum pelaksanaan itu dimulai. Untuk reaktif responnya, itu mengerjakan pekerjaan dengan material yang sudah tersedia terlebih dahulu, agar proyek itu tetap berjalan. Impact-nya tentunya bakal terjadi keterlambatan pekerjaan, bahkan dapat dihentikan. Nah, yang kelima ada pembayaran yang telat, di mana ini diakibatkan karena administrasi yang sering berubah-ubah setiap penagihan. Sehingga akibat dari pembayaran yang telat ini, perubahan kebijakan selalu terjadi oleh pemilik pekerjaan. Dengan kualitinya, impact pada kualitinya tentunya kualitas pekerjaannya akan menurun. Karena semakin lama pekerjaannya, maka biaya tentu akan meningkat dan akan terhambat waktu pelaksanaannya karena sumber daya manusia dan materialnya itu terlambat. Probability di sini adalah unlikely dengan impact insignifikan, dengan risk response itu mitigate, dengan PIC itu project manager. Untuk proaktif responnya sendiri, ini menggunakan dana backup anggaran kontraktor atau mengorbankan biaya yang tidak diprioritaskan. Dengan reaktif respon, dengan mengadakan rapat atau mengadakan musyawarah pada semua pihak terkait tentang yang telah terjadi. Tentunya karena
adanya telat pembayaran ini, maka dapat menyebabkan terjadinya pemutusan kontrak. Yang keenam ada pemutusan kontrak. Di sini karena mungkin probability-nya itu adanya perselisihan yang tidak bisa diselesaikan. Maka berimpact pada proyek ini dari segi scope itu pemutusan kontraktor dan owner jika adanya pertikaian yang sudah tidak bisa diselesaikan dengan baik, sehingga menyebabkan kualitas hubungan kepercayaan ini berkurang. Nah, tentunya dari pemutusan kontraknya sendiri bakal ada setiap biaya pemotongannya. Maka schedule-nya tentunya waktu tidak akan diselesaikan karena adanya pertikaian ini. Probability-nya yaitu rare dengan impact insignifikan, dengan risk response itu mitigate, dengan PIC yaitu owner. Di mana proactive response-nya sendiri bisa melakukan klaim hukum, dan reactive response-nya bisa mengadakan musyawarah dengan semua pihak yang terkait dengan apa yang telah terjadi ini. Namun, jika tidak mendapatkan jalan keluar dari musyawarah yang telah dilakukan, maka bisa melakukan naik ke jalur hukum. Untuk impact reactive response-nya sendiri itu karena terjadinya sengketa dan pemutusan kontrak, maka proyek ini dapat dihentikan dan bisa mungkin akan terhenti. Kemudian dari perubahan gambar. Probability-nya karena desain di lapangan tidak bisa diterapkan atau sering terjadinya perubahan karena keinginan owner, di mana menyebabkan akibatnya kontraktor tidak bisa mengerjakan pekerjaan sesuai desain. Kualitas bisa menjadi menurun, bahkan bisa menjadi lebih baik. Biayanya bisa menjadi menurun ataupun bisa naik, namun schedule-nya tentunya akan selalu terhambat karena menunggu dari perubahan-perubahan yang telah ada. Probability-nya itu likely dengan impact insignifikan, dengan risk response-nya itu mitigate, dengan PIC itu project manager. Proactive response-nya dengan melakukan pengecekan terhadap set project. Dengan reactive response, mengadakan rapat dengan pihak terkait dan mengajukan permohonan dokumen yang kurang lengkap. Untuk impact reactive response-nya tentunya bakal terlambatnya pekerjaan konstruksi. Nah, yang ke-8 ada kesalahan pengukuran. Ini probability-nya itu karena surveyor ini salah pengukuran karena desainnya itu kurang matang. Sehingga berdampak dari skop proyeknya itu surveyor salah pengukuran karena desainnya yang belum matang sehingga proyek menjadi terlambat bahkan dihentikan. Surveyor itu tidak bisa mengikuti desain sehingga kualitas proyek tidak sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga biaya ini akan semakin naik karena kesalahannya pengukuran. Maka harus dilakukan pengukuran ulang. Sehingga waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu, maka akan terjadi keterlambatan. Nah, untuk ratingnya sendiri dari probability itu possible, dengan impact itu minor, risk response mitigate, dengan PIC yaitu surveyor. Untuk proactive response, dengan melakukan pengukuran sesuai dengan spesifikasi dan standar yang dibutuhkan. Kemudian melakukan pengecekan kembali setelah pengukuran itu dilakukan. Reactive response dengan melakukan pengukuran ulang terkait ukuran yang telah terjadi kesalahan. Nah, untuk impact, ya tentunya menghambat waktu pelaksanaan proyek. Dan yang ke-9, adanya perubahan bill of quantity, di mana ini probability-nya karena sering terjadinya perubahan desain, sehingga berakibat pada proyek, di mana dalam skop proyek itu perubahan bill of quantity bisa terjadi karena adanya perubahan desain, sehingga skop dan dari proyek itu sendiri akan terjadinya perubahan, sehingga kualitas desain dan perjalanannya itu akan kurang matang atau kurang perencanaan, sehingga akan menyebabkan biayanya bisa menjadi menurun ataupun naik. Dalam segi schedule itu berdampak pada waktu, di mana itu akan menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada bill of quantity ini sendiri. Dengan probability-nya itu ada likely, dengan impact insignifikan, untuk risk response-nya itu mitigate, dengan PIC itu project manager. Untuk proactive response ini dengan melakukan pengecekan terhadap perubahan yang terjadi.
Untuk reaktif responnya itu dengan melakukan revisi pada dokumen Bill of Quantity sebelum diserahkan ataupun dilaporkan. Dengan impact reaktif respon ini, proyek akan terjadi keterlambatan bahkan adanya pembengkakan biaya dari perubahan yang telah terjadi ini. Yang terakhir ada pandemi, di mana probability ini karena adanya COVID-19 sehingga tidak biasanya manusia bertemu ataupun berkumpul, tentunya akan terjadi penutupan jalur atau perubahan schedule, di mana berdampak pada karena adanya pandemi COVID ini, manusia tidak boleh berkumpul, jadi pekerjaan itu bakalan terjadinya terbengkalai. Dalam segi quality, berdampak karena seringnya terjadi work from home atau pekerjaan yang terdapat COVID, sehingga kualitas pekerjaan itu pun dapat menurun. Maka biaya itu akan membengkak karena semuanya akan mahal dan harga material itu mahal juga karena akses penutupan ini. Dari schedule, maka akan terlambat dari semua proses, baik dari segi material, peralatan, maupun pemilik proyek, maka akan memperpanjang akibat dari pandemi ini sendiri. Dan bahkan karena pekerjaannya itu terpapar COVID, sehingga dari schedule pun akan perpanjang atau akan terjadi keterlambatan. Untuk probability ini adalah rare dengan impact-nya itu major, dengan risk response-nya itu mitigate, dengan PIC itu HSE. Untuk proaktif responnya sendiri dengan melakukan vaksin bagi setiap pekerja ataupun semua sumber daya manusia yang terkait dalam proyek tersebut. Sedangkan untuk respon reaktifnya itu dengan merencanakan jadwal pekerjaan pekerja dengan penyesuaian terhadap kebijakan yang berlaku atau secara bergantian. Dari segi impact reaktif, responnya itu sendiri dapat menghambat dan sangat menghambat laju pekerjaan proyek, bahkan proyek itu dapat terhenti sementara, bahkan seterusnya. Selanjutnya adalah ITP untuk pekerjaan pondasi, di mana pondasi yang digunakan adalah pondasi borpel. Pada tabel ITP terdapat deskripsi kegiatan, frekuensi tes, standar kesesuaian, komponen kriteria, dan responsibel. Deskripsi kegiatan yaitu satu untuk dokumentasi, yang kedua pengujian dan persetujuan material, ketiga yaitu pengecekan posisi tiang panjang, keempat memeriksa vertikalisasi pengeboran, kelima pengeboran, keenam menempatkan tulangan termasuk pemeriksaan survei untuk batang tingkat atas, ketujuh penempatan beton menggunakan tremi, ke-8 yaitu menguji kuat tekan 28 hari, ke-9 uji integritas, ke-10 grouting, dan terakhir survei posisi tiang bor. Untuk semua deskripsi kegiatan ini dapat mengikuti standar yang ada di pada kolom standar ini. Selanjutnya, ITP untuk pekerjaan struktur atas. Pada pekerjaan struktur atap, yaitu terdapat pekerjaan pengecoran, di mana pekerjaan pengecoran itu terdapat kriteria atau tolak ukur penerimaan, yaitu material campuran beton, yaitu pertama, pasir bersih dari zat-zat organik, tidak tercampur dengan agregat kasar, kadar lumpur maksimal 50%, gradasi sesuai dengan JIS A 1102. Dan agregat kasar yaitu kadar lumpur maksimal 1%, gradasi sesuai dengan JIS A 1102, ukuran agregat maksimal 30 mm. Dan terakhir semen, sertifikat pengujian, tipe semen yang digunakan sesuai dengan desain beton, kantong semen tidak rusak, semen tidak membeku, dan tumpukan penyimpanan maksimal 13 sak. Dan selanjutnya itu air. Air harus bersih, tawar, dan bebas dari zat-zat organik. Selanjutnya yaitu pekerjaan besi tulangan. Pekerjaan besi tulangan yaitu harus sesuai dengan SNI 0720522002. Besi polos, besi ulir, besi tidak diletakkan langsung di atas tanah, besi harus ditutup
terpal di gudang terbuka dan tidak berkarat permanen. Diameter dan jarak terpasang sesuai gambar. Itu diatur di dalam SNI 07-2052-2002. Selanjutnya yaitu pekerjaan bagisting. Untuk pekerjaan bagisting, kriteria atau tolak ukur penerimaan yaitu adalah dimensi bagisting sesuai gambar, material bagisting kayu plywood, bagisting cukup kuat menahan beton, bersih, selalu dilumuri minyak bagisting dan diletakkan di tempat rata dan kokoh, dikunci dengan kuat. Selanjutnya yaitu desain beton job mix formula, SLAM sesuai mix desain, plus kuat tekan beton umur 7-28 sesuai mix desain, dan 1 buah dari 20 sampel yang boleh lebih kecil nilainya dari kuat tekan rencana. Selanjutnya yaitu cek drawing dan WMS. Shop drawing telah ditandatangani oleh kontraktor, konsultan, dan owner, dan WMS telah disahkan atau ditandatangani lengkap. Saat pengecoran, pengukuran SLAM sesuai dengan mix design dan sampel kubus untuk umur 7-8 hari. Selanjutnya, penuangan beton, tinggi jatuh beton tidak lebih dari 1,5 meter, beton yang dituang dialirkan melalui coran atau selang. Selanjutnya, pemadatan beton, beton dipadatkan dengan vibrator, terus beton didapatkan lapis berlapis, waktu getaran sedikit sampai dengan 10 detik, vibrator tidak boleh menyentuh permukaan bagisting. Finishing permukaan beton, perataan kusut merata, dan hindari aliasmen yang berlebihan. Pemasangan dengan klep yang tersambungkan dengan growing pengeser lurus, seragam, dan rapi. Selanjutnya, setelah pengecoran harus dilakukan pembukaan bagisting tidak merusak permukaan beton, dan permukaan beton retak rambut permukaan maksimal 1%. Pengujian sampel 5 buah sampel untuk 7 hari dan 15 sampel untuk 28 hari. Semua pekerjaan dan aktivitas tersebut mengacu kepada RKS dan inspeksi pekerjaan tersebut terdapat dalam tabel metode inspeksi. Pihak yang terlibat dapat dilihat pada kolom berikut ini. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kita. Terima kasih.